Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah, saya minta waktunya Bu Susi dari kegiatan Bu Susi yang banyak sekali hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan observasi di kelas itu. Observasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi panjenengan dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk hari ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi agar kita dapat sepakat Ibu kegiatan yang akan kita lakukan besok agar panjenengan tidak merasa terbebani. Iya. Baik, untuk kegiatan observasi apa yang ingin atau panjenengan harapkan dari kegiatan itu? Iya, saya ingin tuh bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian ingin agar murid-murid saya itu bisa paham topik serta fokus ke pembelajaran itu, Bu. Jadi kelas yang nyaman, siswa dapat fokus dengan pembelajaran yang ada. Baik, materi apa yang akan panjenengan sampaikan pada kegiatan observasi? Insya Allah besok itu saya akan menyampaikan tentang fase-fase bulan IPA ya, Bu, kelas 7, tentang fase-fase bulan serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi materi IPA tentang fase-fase gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, tujuan pembelajaran untuk kegiatan observasi dalam kegiatan observasi? Iya, itu jadi saya berharap setelah murid-murid itu melakukan pengamatan di video, menonton video, saya berharap itu mereka bisa memahami tentang fase-fase bulan, kemudian memahami bagaimana peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu bisa terjadi, kemudian bisa menggambarkan posisi matahari, bulan dan bumi itu ketika terjadi gerhana, begitu, Bu. Baik, jadi pengamatan pada video Iya. yang digunakan adalah video Iya, agar mereka video. dapat memahami gerhana bulan dan gerhana matahari. Iya, betul. Kira-kira dari menurut pengalaman Ibu selama ini tantangan apa ya yang akan panjenengan hadapi ketika menyampaikan materi ini? Iya, di kelas 7 besok itu, di kelas tersebut itu, Bu, siswanya kan aktif ya, nggak bisa diem tuh, Bu. Pencilaan gitu kemana-mana gitu. Nah, itu tantangan khusus buat saya. Jadi saya merasa itu mungkin agak susah untuk mereka bisa fokus gitu ke pembelajaran, dan itu tantangan yang terbesar. Tantangannya adalah siswa yang begitu aktif, Iya. jadi bagaimana menciptakan agar mereka fokus gitu ya? Iya, Gitu. iya. Baik, kira-kira apa yang ingin panjenengan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Iya, saya ingin bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa mencari media yang pas itu agar murid-murid itu bisa fokus. Jadi kira-kira media pembelajaran yang pas itu apa sehingga murid-murid saya besok itu bisa fokus ke pembelajaran. Itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian saya ingin bisa juga mengembangkan, bisa membentuk suasana kelas yang nyaman. Berarti dengan media yang sudah panjenengan gunakan, dengan berharap bahwa siswa akan fokus begitu ya? Iya. Kemudian strategi pembelajarannya? Iya. Jadi satu pembelajaran saya, pertama itu saya akan coba menampilkan video ya, Bu ya. Di awal itu saya memotivasi mereka, kemudian saya ajak mereka mengamati video. Nah, saya berharap dengan mengamati video itu bisa memancing mereka untuk tertarik ke pembelajaran. Nah, setelah itu saya berharap mereka bisa merasa nyaman sehingga ketika menyampaikan pembelajaran itu siswa fokus dan tujuan pembelajaran tercapai. Maunya begitu, Bu, tapi ya nggak tahu, insya Allah bisa gitu. Semangat. Berarti itu gambaran singkat ya? Iya, apa yang betul. panjenengan lakukan besok. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan kita untuk supervisi yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar dan panjenengan bisa mengembangkan kemampuan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Iya, saya juga berharap nanti ada masukan ya, Bu, dengan observasi. Kita saling berbagi. Iya, betul, Terima kasih. Kalau gitu saya menyiapkan kelas untuk besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Beda ya bentuknya. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Perubahan fase bulan, tower. Perubahan fase bulan. Nah, seperti apa itu fase bulan? Kita akan pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini satu, sampean bisa mengetahui tentang fase-fase bulan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Terus yang terakhir nanti kalian harus bisa menggambarkan kira-kira posisi matahari, bulan, sama bumi itu gimana sih ketika terjadi gerhana matahari, atau bagaimana posisinya ketika terjadi gerhana bulan. Kira-kira sama nggak? Beda. Akan kita pelajari bersama ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh gerhana matahari. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah mengalami nggak gerhana matahari? Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira posisinya bagaimana gerhana matahari? Matahari, bulan, dan bumi sejajar itu sih apa mbak? Apa dulu? Satu garis lurus. Apa nih yang garis lurus? Maksudnya apa di sini garis lurus? Oh, kita mau mikir tangan nih, setahun tangan sampai butuh sumbunya satu garis, sehingga ada kemungkinan ini bayangan bulan menutupi cahaya matahari, sehingga di sini tidak nampak, matahari nggak nampak, maka di sini terjadi gerhana matahari. Ya, sekarang saya akan tampilkan video, tolong diamati sebentar. Bukunya boleh dikeluarkan, nak? Kita lihat galaksi kita ya. Apa galaksi kita? Ada pertanyaan tentang video amatan tadi, tuliskan pertanyaan kalian di buku masing-masing. Saya beri waktu menulis. Tulis. Ya, Mama. Ya. Ada yang mau bacakan pertanyaannya? Ada? Apakah jika manusia? Apakah jika manusia? Jika matahari bisa meninggal, sama nggak? Apa ya? Itu geraknya, itu betul fisika ya. Antara batu dengan bulu itu jatuhnya sama. Kenapa? Karena mau udara. Tidak ada rasa, tidak ada yang menahan. Kalau kita kan udaranya banyak tuh, semakin besar berat benda yang turun, maka gaya ke atasnya semakin sama. Jadi kalau tanya kenapa di ruang angkasa tidak ada gravitasi, karena ruang angkasa termasuk ruang itu ya. Kalau sudah, berarti kita sekarang untuk kelompok. Saya akan bagikan LKPD kelas. Monggo silakan untuk kelompok berapa? 4 orang. Terus tinggal dibalik. Itu kan tinggal Oke, Dewan. Berapa?
simpulkan dulu. Kenapa gerhana bulan bisa terjadi? Di mana posisi gerhana bulan saat gerhana bulan terjadi? Dari awal dulu. Satu ada, kalau mataharinya di sini berarti matahari, bumi, terus bulan. Itu gerhana apa? Bulan. Satu lagi ya. Ulang lagi. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, bulan. Pintar. Nah, gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, bumi. Pintar. Nah, fase bulan, ya. Fase bulan kalian tadi sudah pelajari satu di KBD ada 8 ya. Pertama bulan, baru terus sabit awal terus kuartal pertama, setelah itu bulan jembung, setelah itu bulan purnama ya. Kemudian lagi bulan Ramadan. Kuartal kedua dan bulan winter. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Terima kasih kelas. Apa kabar tujuh deh? Jangan lupa besok kita belajar tentang satelit. Belajar dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, si Ufi. Minta waktunya di Bu Susi dengan segala kesibukan kita. Kita mulai dari apa yang kemarin sudah kita lakukan selama observasi. Kita mau bicara ini, tapi bicaranya ngobrol-ngobrol santai tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Baik, selama percakapan ini kira-kira tujuan percakapan ini atau harapan panjenengan setelah kita melakukan percakapan ini apa nih? Jadi saya ingin dari percakapan ini nanti saya bisa mendapatkan pengetahuan wawasan baru paling nggak Sufi, sehingga dalam pembelajaran nanti saya bisa menjadi lebih baik. Jadi saya ingin tujuan kita ngobrol-ngobrol ini sebetulnya ngobrol santai ya, tapi saya inginnya itu nanti bisa membawa saya menjadi guru yang lebih baik dalam melakukan pembelajaran. Menjadi guru yang lebih baik. Oke. Selama panjenengan melakukan observasi yang sudah kita lakukan kemarin, bagaimana perasaan panjenengan? Dulu kemarin waktu saya praktek itu Bu, saya sebetulnya cukup senang ya Bu, sudah berjalan lancar. Meskipun ada beberapa bagian itu yang saya merasa kurang puas, ada yang mengganggu gitu loh di pikiran saya, masih ada yang ganjel gitu sedikit gitu. Tapi secara garis besar sudah senang gitu ya. Tapi tetap masih ada sebagian kecil ya. Iya, ada ganjalan sedikit gitu. Menurut panjenengan selama pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang panjenengan laksanakan kemarin sudah tercapai? Nah itu Bu, kalau untuk sebagian besar murid saya lihat itu tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu sudah tercapai. Kemarin kan kita belajar tentang gerhana bulan, matahari, dan rotasi itu ya Bu. Nah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Cuman saya melihat itu ada beberapa itu yang masih perlu bantuan dan perlu tindak lanjut. Kalau menurut saya seperti itu. Kira-kira nanti harapan panjenengan setelah melakukan percakapan ini, keberhasilan yang panjenengan harapkan itu bagaimana? Berapa persen sekian murid dari sekian murid? Iya, saya sih berharapnya semuanya Bu. Semuanya bisa, jadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, bisa tuntas untuk semua kelas itu. Iya, ingin saya seperti itu. Berarti yang masih perlu diperbaiki ini apa kira-kira Bu? Kemarin itu saya lihat itu di awal itu saya akan menayangkan video ya Bu, dan saya melihat itu saya jadikan stimulus, dan saya melihat itu stimulus saya penayangan video itu masih belum maksimal. Jadi saya berpikir mungkin saya perlu untuk mengubah strateginya, kira-kira stimulus apa ya yang paling pas di media pembelajaran ini sehingga semuanya itu bisa mengena ke siswa, tidak hanya sebagian aja. Ya, berarti strateginya akan panjenengan ubah begitu? Kemungkinan. Baik. Sudah punya bayangan Ibu seperti apa strategi yang akan panjenengan bayangkan barangkali? Mungkin dapat ilmu baru ketika kemarin jenengan
Iya. Jadi pelatihan barangkali punya bayangan. Iya. Mengalami itu seperti apa? Iya, nah strategi saya itu termasuk ngobrol dengan jenengan itu juga strategi saya supaya saya, iya kan, gini kan akhirnya saya kan dapat ide kan, oh ya apa ya, ada tempat ngobrol dengan teman, terus dengan jenengan, ngobrol dengan teman-teman, kemudian dan betul yang jenengan sampaikan dengan mengikuti webinar, kemudian pelatihan, kemudian belajar dan berkolaborasi, itu saya berharap bisa mendapatkan ide baru, kemudian menambah wawasan dan khasanah itu. Kira-kira pembahasan apa ya yang pas gitu, dan saya pikir-pikir oh iya ya, dari situ kan saya tahu gambarannya. Nanti kedepannya saya tahu oh berarti ketika saya kemarin membuat video itu, untuk menaikkan video itu mungkin perlu dimodifikasi gitu, jadi ada ide gitu supaya nanti ada media. Jadi area pengembangan yang kemarin seperti kita bicarakan di awal bahwa kelas penjenengan itu harus nyaman dan menyenangkan, kemudian sudah tercapai tapi masih ada sebagian kecil. Iya. Penjenengan akan mengubah strategi. Iya, coba dirubah gitu. Barangkali nanti setelah itu tujuannya itu bisa tercapai dengan semuanya gitu. Jadi saya nggak ganjel lagi gitu. Sudah, oh iya, oke sip gitu loh. Maunya saya gitu nggak sip tapi nggak ada tapinya gitu. Baik, kira-kira kapan penjenengan akan mulai menerapkan strategi baru dalam waktu penjalanan? Iya, insya Allah minggu depan ya Bu, secepatnya. Ini kan saya sudah sharing dengan jenengan, ini kan saya sudah ada gambarnya, karena videonya harus bagaimana nih, atau mungkin insya Allah kalau memang videonya itu memang nggak pas, mungkin saya bisa ganti dengan demonstrasi atau apa gitu kan. Selama ini, insya Allah kan minggu depan saya sudah ada jadwal lagi ya, mungkin saya akan coba terapkan ke sana. Terima kasih sudah mulai mengingatkan, jadi mulai minggu depan dengan penerapan strategi baru. Iya, saya terima kasih Bu, saya sudah diajak ngobrol terus nanti bisa tahu gambarannya apa. Karena kalau nggak ngobrol diam aja gitu kan kita nggak bisa tahu solusinya apa ya, masalahnya apa. Sudah merasa ketemu jawabannya. Insya Allah. Baik, Bu Susi, terima kasih sudah menemani Sami-sami. saya mulai dari observasi dan pasca. Semoga kedepannya kita jadi guru yang lebih. Amin ya Allah. Amin. Saya juga terima kasih ya Bu Silvi. Terima kasih. Sami-sami.